Sudut Pandang Kita. Ya, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Tentunya bersama Ibu Madeline dan juga Pak Pri di sini. Kalau misalnya bicara pemerintah ini menarik ya. Kita partner pemerintah. Partner pemerintah dong, ya kan? Iya. Boleh dong dikritisi karena kan boleh. partner. Boleh dong. Ya. Apa yang ibaratnya menjadi kebijakan krusial yang seharusnya saat ini tuh segera dibenahi lah ibaratnya, karena ini kan kalau kita lihat kok penipuan ini meskipun udah berulang tapi makin lama makin marak loh. Siapa yang berani ngomong nih? Oke. Saya dulu Siapa yang berani? Saya dulu jawab ini. Jadi silakan. Oke Bu Francisca. Jadi memang ini sebetulnya kerja bareng antara semua stakeholder ya, bukan hanya pemerintah, termasuk juga kita dari asosiasi ya. Kita saling melengkapi lah ya. Karena mungkin pemerintah yang membuat regulasi, kita yang di masyarakat nih. Tapi gitu regulasinya udah tepat sasaran. Nah, itu dia ya. Regulasinya benar-benar harus yang law enforcement-nya harus dijalankan ya. Ada regulasi kalau penegakan hukumnya tidak dijalankan ya percuma aja. Iya kan? Contohnya misalkan seperti ini ya. Berdasarkan kasus kemarin deh. Berdasarkan kasus gimana tadi. tuh? Ya, maaf. Karena begini, kami kan asosiasi bukan pada pihak yang menindak. Kami hanya bisa menghibau masyarakat, memberikan informasi kepada pemerintah, ya seperti itu. Kami tupoksi kami sebagai asosiasi tidak bisa lewat terlalu jauh karena itu sudah pada penegakan hukum ada porsi lain di pihak aparat kan, seperti itu. Jadi seperti kebijakan sebetulnya banyak kebijakan pemerintah ini yang memang harus didinamiskan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya seperti pada penipuan online seperti ini ya. Harusnya pemerintah lebih proaktif dan lebih memberikan edukasi juga yang lebih masif ya, sehingga bisa melindungi masyarakat daripada modus-modus penipuan tersebut ya. Karena ini berulang-ulang dan istilahnya tidak selesai-selesai seperti itu. Jangan kita seperti pemadam kebakaran, ada api baru kita siram. Harusnya bagaimana kita mengantisipasi bahwa penipuan ini jangan sampai terjadi lagi. Nah, untuk itu kami sebetulnya seringkali juga ya Bu Madeline ya duduk bersama dengan dengan Kemenpar ya Bu Madeline, kita memberikan informasi dan lain sebagainya. Ini loh yang terjadi di lapangan ya, agar pemerintah juga punya perhatian khusus bahwa dengan era digitalisasi ini kemungkinan untuk terjadinya penipuan itu semakin meluas seperti itu. Tapi dengan adanya deadline 1 Agustus untuk bersih-bersih administrasi dan khususnya OTA ilegal ini cukup nendang nggak sih? Enggak ya? Oke. Bagus. Aduh, langsung pesimis ya. Langsung pesimis. Saya to the point aja. Sebenarnya gini ya Bu Francisca. Kalau tadi Pak Pri bilang ada api baru bingung mau baru dipadamkan. Jadi yang ditindak memang yang besar-besar, yang kasus besar, yang berani dibawa ke pengadilan. Tapi yang kasus-kasus kayaknya orang ketipu lapor, sebetulnya kan, ya saya bukannya mau ini bukannya bilang apa, tapi itu tidak terlalu sulit untuk melacak sebetulnya, tidak terlalu sulit untuk melacak dan tindakan tegasnya itu tidak dilakukan kalau menurut kita ya. Jadi ya mereka udah ketipu, dia udah makan uangnya masyarakat, dia kabur, nggak pernah ada tindak lanjut yang betul-betul ini loh orangnya akhirnya ditangkap, orangnya akhirnya ini tidak ada efek jerahnya ya. Nggak ada, karena memang tidak ada tindakan tegas gitu. Padahal kalau menurut kami sih nggak susah untuk nyari pelakunya gitu ya, tidak susah. Nah terus udah gitu juga tadi kita
berdiskusi dengan Kemenpar. Diskusi dengan Kemenpar. Padahal kalau bisa dibilang kami juga Astindo juga sebagai yang mengayomi desa wisata juga ya. Nah di desa wisata aja Pokdarwisnya jualan itu harus di bawah hukum, ada BUMDesnya, ada peraturan daerah desanya aja mereka pakai izin gitu loh. Iya. Nah lah yang begini kok bisa nggak Lolos kelacak gitu. sampai besar angkanya. Itu tuh sebenarnya udah nggak ini ya Pak Pri ya, sebenarnya dari masih yang kecil kena itu sebenarnya udah sebenarnya tidak sulit gitu. Kecil tapi jadi banyak tindakan tegasnya ya kecil di sana, kecil di sini tapi ujung-ujungnya banyak. Dan mati 1 tumbuh 1000 iya. nih. Dan orang kalau kita sering dengar orang pada bilang saya nggak mau lapor saya nggak mau bayar pajak saya nggak ini, biarin aja yang istilahnya yang kakap-kakap penjahat itu jangan diapa-apain. Ya sorry ya, saya bukannya disclaimer nih, saya bukannya mau jadi merembet kemana-mana ya, tapi maksudnya tapi bisa jadi akhirnya pandangan betul. Iya, itu. Iya, karena jujur saja kami travel agent mulai dari yang menengah sampai yang menengah ke atas itu kan kami tuh selalu dikejar untuk taat pajak. Kami selalu dikejar untuk itu. Nah, umum mereka yang kecil-kecil ya ngapain saya mesti lapor pajak ini, ya udahlah saya begini aja. Akhirnya dari yang ngambilin uang sedikit akhirnya jadi ya udahlah kita bohongin orang aja lah, bisa begitu jadinya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih belum tentu nendang sih kalau menurut saya. Tapi at least begini ya. At least ada lah ya. Kalau saya tetap berharap ya, kita berharap bahwa karena begini ya, memang ada kata pepatah ya, penipuan ini biasanya satu langkah lebih maju daripada daripada polisinya gitu ya. Tapi kita tetap berusaha yang terbaik ya. Kita tetap berusaha yang terbaik untuk melindungi masyarakat kita ya dari penipuan-penipuan tersebut ya. Kita jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah pada oknum-oknum tersebut ya. Saya juga percaya bahwa pemerintah juga punya kok kepedulian ya, namun kembali lagi ya, ini kita harus dorong, kita harus kawal ya, dan kita harus juga secara rutin, secara masif memberikan edukasi terus, jangan parsial, jangan istilahnya sesaat-sesaat aja, karena masyarakat kita kembali lagi nih ya. Betul. Sekali lagi masih suka doyan yang namanya, apalagi mama, mohon maaf ya, yang harga-harga murah itu sangat menarik sekali, sehingga ini kita perlu remind terus ya bahwa murah itu belum tentu bagus juga. Murah bagus ya, tapi murah dalam tanda kutip, apalagi yang tidak masuk akal itu cenderung kepada penipuan. Ya, tapi tentunya yang kita butuhkan saat ini kan kebijakan yang benar-benar pencegahan lah ya. Betul. Bukan yang tadi pemadam kebakaran tadi. Itu. Ya. Nanti apinya makin besar susah dipadamin lagi. Iya, betul. Harusnya pencegahannya bagaimana gitu supaya penipuan ini semakin diminimize ya. Jangan baru ada masalah kita baru kebakaran jenggot gitu ya, atau baru kita siramin begitu ada api. Jangan seperti itu dong. No viral no justice. Nah, no viral no justice ya. Aduh, memang edukasi kepada masyarakat itu penting. Khususnya tadi kayak umroh haji gitu ya. Kalau umroh gini, negara kita ini kan, bangsa kita ini kan sangat beragam. Ada yang mungkin punya pengetahuan tinggi, ada yang sama sekali tidak mengerti gitu loh ya. Dan biasanya gitu ya. Dan salah satu karakter orang Indonesia itu kan gotong royong ya. Jadi apa yang dikerjain satu kerjain rame-rame. Jadi kalau ada yang ketipu satu, ketipunya rame-rame gitu. Ketipunya juga gotong royong. Gak bercanda. Jadi maksudnya itu edukasi ini harus sampai ke level yang grassroots misalnya kayak gitu, karena mereka mungkin juga tidak tahu bagaimana cara meng-cross check tadi, dan yang kadang-kadang yang dianggap pintar oleh mereka juga mungkin kurang gitu ya, kurang pengetahuan. Nah ini kayaknya memang jadi PR bersama ya. Kami sih dari asosiasi pasti kami juga mengedukasi masyarakat, tapi masyarakat yang mana yang membaca informasi dari kami? Kadang-kadang ada masyarakat itu yang masih tidak sampai di level untuk literasinya aja kan masih. Termasuk kita juga edukasi kepada
para travel agent juga anggota. Ya, itu kami lakukan. Itu kami lakukan. Itu penting sekali. Karena dalam tanda kutip banyak juga, mohon maaf ya, saya harus buka juga, banyak yang anggota baru aku mau nanya loh itu. Bukan di anggota kita sih maksudnya. Banyak ada juga nggak apa-apa. Travel agent yang dalam tanda kutip yang nakal juga banyak. Iya itu. Tapi itu pertanyaan aku. Benar. Bahasan yang nakal. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya Pak? Udah ditahan dari tadi nih. Udah nggak tahan nih. Tapi ya kan Astindo menaungi banyak sekali ribuan ya? Ratusan ribu. Ribuan. Sampai ratusan. 1.700 travel agent. Pasti ada nggak ya itu nemu oknum? Ada. Kita tidak memungkiri ya bahwa begini. Ini memang agak unik sih ya. Memang kembali lagi travel ini ya. Uang itu bisa masuk ke kantong kanan, keluarnya kantong kiri. Oh gimana tuh? Gimana? Ya, artinya begini, kan tidak ada pengawasan. Bahwa banyak sekali ya yang sudah terjadi ya, ini banyak sekali, saya harus ngomong apa adanya, saya tidak mau saya tutup-tutupi juga bahwa mereka travel ini yang terutama travel umroh saya harus katakan yang gagal memberangkatkan jamaahnya karena apa? Karena uangnya nggak ada, karena uangnya itu dipakai untuk kepentingan pribadi atau diputar. Iya, kayak yang kasus-kasus yang udah viral itu kan tiba-tiba ternyata buat jalan-jalan sendiri. Gitu ya. Karena apa? Karena pada saat travel tersebut menerima uang dari para jamaahnya, daripada peserta calon peserta umroh, kan masuk ke rekening dia. Iya. Dan uang tersebut kan dengan mudahnya mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan bisnisnya yang lain dan lain sebagainya, sehingga menelantarkan pada jamaahnya yang mana uang tersebut sebetulnya bukan uangnya travelnya kan, uang travel kan hanya sekian persen adalah profitnya, keuntungannya. Sementara uang besarnya itu adalah uang jamaah yang harus dibelikan kepada vendor lain seperti hotel, travel dan lain sebagainya, hotel, tiket dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, inilah PR kita ya juga kepada teman-teman travel agent ya untuk benar-benar bijak menggunakan uang, ya manage uang itu bijak karena uang ini jadi panas ya. Mereka merasa uang itu adalah uang pribadi, uang saya, uang karena begini ya. Sekali lagi Bu Francisca ya. Mereka kan setidaknya bayar DP di awal. Ada juga yang langsung lunasi. Perginya masih berapa bulan ke depan, ya kan? Mereka merasa, aduh, nih uang tiba-tiba kok rekening gue gendut. Padahal uang perusahaan harusnya itu ya. Itu uang jamaah, uang orang ya. Aduh, itu saya mendadak pengen beli Harley ini. Saya mendadak mau beli Mercy ini. Padahal itu bukan uang dia, ya. Dan itu memicu pola hidup konsumtif ya. Karena apa? Sekali lagi, karena setoran uang itu masuk ke rekening kantor yang notabene uang itu mudah sekali digunakan oleh si owner travel tersebut. Nah, gimana tuh caranya mengkurasi kali ya, memfilter kira-kira berapa persen sih dari 1.700 tadi, berapa persen pasti ada lah ya oknum-oknum itu. Nah, gimana tuh cara mengkurasinya biar tidak menggerogoti travel agent yang lain nih? Kita setiap bulan kan ada rapat pleno. Dan di rapat pleno itu kami ada satu divisi yang namanya bidang organisasi. Nah, itu selalu menindaklanjuti setiap bulan tuh kita lihat memonitor setiap provinsi gitu ya. Setiap provinsi itu kita monitor. Dan di Astindo ini unik ya, kita pengurus pusatnya itu nggak semua ada di Jakarta. Jadi ada di Indonesia bagian timur, ada di Jakarta, ada di Indonesia bagian tengah tuh kami ada. Sehingga kepanjangan tangan dari ketua umum kami itu ya lumayan
bisa menjangkau lah tangannya ya, tentakel lah gitu ya, ada tentakelnya gitu. Jadi kami selalu berupaya melihat mana yang provinsi yang melalui ketua-ketua DPD ketua-ketua kita ada DPD-nya 29 DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jalan semua tuh yang kalau jalan kita kan semua. di pusat ini DPP, Dewan Perwakilan Pusat. Ya, ada 29 DPD kita ya yang tersebar seluruh Indonesia, dan melalui DPD kita memantau, mengedukasi dan lain sebagainya, memonitor ya perkembangannya mereka. Tapi cukup nggak sih untuk memonitor sebegitu banyak travel agent? Pasti kan nanti akan ada tumbuh lagi tuh. Ada yang cuma kadang kita tegur, itu dinamika panggil. ya, dinamika dalam organisasi Kita berupaya seperti itu. Tapi sanksi terberatnya apa tuh? Pernah nggak terjadi? Ya dikeluarin Pak. Oh, dikeluarin ya. iya. Atau dikembalikan uang, dia harus wajib mengembalikan Kalau uang nasabahnya. itu ranah itu kepada itu ranahnya ranah hukum ya. oke. Kalau kami juga tidak dalam rangka menindak sejauh itu ya. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Serahkan lagi ke konsumen dan wisatawannya gitu ya. Kita dari posisi kita sebatas mengedukasi ya, memberikan informasi dan sebagainya. Ya terberati kita keluarkan. Kalau memang sudah parah banget. dalam tanda kutip sudah tidak bisa dibina, dibinasakan. Dibinasakan. Iya. Nggak bisa dibinasakan. Mau dibina apa Tapi itu ada prosesnya. Tapi itu ada prosesnya. Itu. Tapi itu ada proses. Tergantung daripada kesalahan daripada anggota tersebut. Kita ada prosesnya, ada peringatan 1, peringatan 2 kurang lebih begitu. Oke, ada Kita cukup- tahap-tahapnya. Ada lah ya, tahapnya, ada prosesnya tahapnya itu. kurang lebih begitu. Tapi sejauh ini 1.700 itu semuanya memang sudah yang terkurasi semua berarti ya? Bersyukurnya iya. Iya. Paling yang jelek cuman karena jalannya pelan. Oh, Udah itu aja. Lebih kepada pengembangan Iya. Slow bisnis. aja. Kalau- Pengembangannya kok slow gitu ya. Tapi kalau sampai itu sih alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin boleh saya tambahkan bahwa kita juga punya filter ya untuk menerima anggota. Iya. Oh, dari awal udah iya, gitu. ada persyaratan khususnya ya, sehingga ini juga dalam rangka untuk meminimais dalam tanda kutip ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin saja ingin menyelusup ke dalam organisasi kami seperti itu. Dan maka itu kami di DPP ya kita punya peraturan yang cukup ketat ya apabila mereka ingin bergabung dengan kami. Nah itu bagus banget karena kan ibaratnya untuk ya kayak saya nih sebagai konsumen atau wisatawan kan untuk memilih sebuah travel agent kan berdasarkan trust. Iya. Trust nggak nih? Kalau misalnya memang sudah dari awal sudah seketat itu kan kita jadi lebih tenang begitu ya. Makanya pilihlah travel agent anggota Astindo. Nah, dan kami bisa menjamin setidaknya menjamin bahwa anggota kami adalah anggota yang terdaftar secara resmi ya, baik itu persyaratan di pemerintah maupun persyaratan di di organisasi. Itu kita sudah melalui tahapannya. Kita harus lewat tahapannya. Tidak bisa sembarangan. Oke. Ini masih banyak banget nih padahal pertanyaannya. Sayang banget kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah semua nih. Waktunya lah. Ini kalau misalnya rame harus part 2 ini. Karena ternyata menarik banget. Sayang banget. Iya, seru banget loh ini. Kalau dikupas nggak habis-habis ini. Iya, banyak banget ternyata. Apalagi ya kalau kita kan dari kacamata wisatawan, ternyata banyak yang belum kita ketahui bagaimana memilih travel agent dan ternyata travel agent seperti itu. Tapi tenang aja karena ini akan terus berlanjut ya episodenya. Dan terima kasih banyak ini Ibu Medelis. Terima kasih juga Pak Priyanisi Bu untuk Francisca. sudut pandangnya hari ini bersama Astindo, seru banget ya. Dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Jangan lupa ya, update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljon.media. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Ratip pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspirasi Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View.
ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.